Kami mengucapkan shalom bagi saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Ada sukacita bagi setiap kita. Yang bersukacita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Baik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, untuk kami selalu mengingat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami Tuhan, karena Engkau berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk itu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan, agar di saat kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan, hati-Mu selalu disenangkan, hati-Mu selalu disukakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, begitu juga firman-Mu yang akan kami dengar lewat hamba-Mu nanti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan yang mendengarnya, kuasai pikir dan hati kami Tuhan, agar firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam pikiran kami, hati kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, serta menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Juliana Nababan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau curahkan berkat kesehatan atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati di setiap pelayanannya Tuhan. Berkati di dalam rumah tangganya, suami dan anak-anak serta keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Muda Paul Taksian, yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di Gereja Alam Hotel ini. Kiranya Tuhan Engkau terus tambahkan hikmat, kekuatan, kemampuan atas hamba-Mu ini Tuhan, untuk memimpin Gereja Alam Hotel ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, berkati di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anak Tuhan Engkau berkati, serta keluarga besarnya juga Tuhan. Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah hadir di sesi pertama ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati baik jemaat yang setia maupun jemaat yang baru hadir ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, dari sesi pertama dan kedua Tuhan, mulai dari WL Singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa sapat serta diaken diakonis. Kiranya terus Engkau berikan kekuatan, kemampuan terhadap hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan, untuk semakin hari semakin kuat di dalam pelayanan, semakin setia ya Tuhan di dalam pelayanannya. Hak semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja ini Tuhan, Gereja Alam Hotel ini Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Biarlah lewat gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang di Jakarta dan pemimpin rohani kami yang ada di Kota Medan, Bapak Pendeta Niko Nyotoharjo beserta jajarannya, Bapak Pendeta Erbambang Jonan beserta jajarannya. Kiranya Tuhan terus Kau tambahkan kekuatan, kemampuan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun Tuhan hamba-hamba-Mu ini Kau utus dan pelayanannya, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mohon ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mohon pulihkan ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri DPR, MPR sampai tingkat yang terendah, serta TNI Polri. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya.
Engkau apapun kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kiranya juga Tuhan Engkau taruh roh takut akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Yang kami cari hanyalah wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, hati yang limpah dengan ucapan syukur yang mengalir dari hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kau Bapa yang mengerti setiap kami. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang kekal. Bapa yang tahu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syikiralah Bapa. Syikiralah bayaralah Bapa. Syikirah dada. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami membawa hati yang bersyukur, memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Haleluya, Jesus. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Mari sekali lagi katakan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari dengan segenap hati, mari katakan, Kau Bapa yang baik. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kami mau setia, setia sepanjang umur hidupku.
lagi dengan penuh cinta, mari sama-sama katakan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersama. Katakan Bapakku yang ku rindu, amin. Tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku, amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Amin. Bersyukur atas kasih-Mu, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau baik, Kau baik bagi setiap kami. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, kami mau setia, setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sama-sama mengangkat tangan, katakan, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, amin. Ini yang keluar dari hati kami Tuhan, Kau baik, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kau baik Tuhan, kasih-Mu nyata. Kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Yes, kami mau setia Tuhan. Ya, panjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Lebih lagi katakan, Kau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Yes, shikira laba ya ralaba ya ralaba, shikira da 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 da. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku ya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Yes, sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari angkat syukur kita. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Besar kasih-Mu Tuhan, besar cinta-Mu, tak pernah berubah kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur
setiap kami Tuhan. Kami yang datang Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami Bapa. Kau yang berfirman ketika kami sepakat, maka Tuhan akan perintahkan berkat bagi setiap kami. Kau baik Tuhan. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian baginya. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar ya Bapa. Kalau Bapa yang di dunia tahu memberikan yang baik bagi anaknya, kami percaya Bapa di sorga jauh lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu yang kami percaya Bapa, Engkau Allah El Shaddai, Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Kami memuji-Mu, Allah yang setia, Allah yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua untuk mendatangkan kebaikan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Yang kami sanjung hanyalah nama-Mu Tuhan. Yang kami percaya hanyalah Engkau Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong setiap kami Tuhan. Penolong yang terbukti dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik. Semua sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan segenap hati katakan semua baik. Semua baik. Amin. Semua. Kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Yes, sekiralah bayar dalam semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.
bagi setiap kami. Allah kami yang akan memenuhi setiap keperluan kami. Tuhan yang menjadi penolong kami dalam kesesakan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhan yang berjanji akan menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama sepakat kita katakan amin. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya boleh tos kanan kirinya, Tuhan kita baik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan yang baik, terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, yes, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersama-sama katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Katakan Hosana, amin. Hosana, Hosana. Mari lebih lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari lebih lagi bersama-sama katakan. Tepuk tangan yang lebih meriah saudaraku. Dengan yakin katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Dengan yakin katakan betapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, yes. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dengan bertepuk tangan katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, yes. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Lebih lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Mari lambaikan tangannya saudara-saudaraku. Katakan Hosana bagi Tuhan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, amin. Yang percaya tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu selain kami duduk diam di dalam hadirat-Mu. Mendengar isi hati-Mu itulah kerinduan kami Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan itulah kerinduan kami Bapa. Kami haus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan mau memberikan yang terbaik bersama-sama sepakat kita katakan. Amin.
dengan segenap hati kita angkat pujian dari awal. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Lagi katakan, menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Begitu kita memasuki tahun 2023, Tuhan berfirman bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Kita bangkit dan bersinar, kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan mau progres iman kita terus naik dan bukan turun. Sebagaimana Allah menginginkan hal itu kepada umatnya, demikian juga di zaman ini Tuhan menginginkan hal itu kepada kita. Roh Kudus sedang tercurah secara luar biasa. Saat ini Roh Kudus itu bekerja di seluruh dunia secara besar-besaran. Apinya sedang melanda karena Allah ingin melihat anak-anaknya lebih luar biasa lagi. Ketika saya duduk berdoa, Tuhan berkata, bulan 3 engkau akan melihat kegelapan memenuhi seluruh bumi. Kegelapan yang betul-betul gelap. Banyak perusahaan akan hancur. Dan saya waktu melihat penglihatan itu dimulai minggu ketiga kemarin, mulai diperlihatkan oleh Tuhan ketika saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, tetapi Engkau berkata anak-anak Tuhan harus bangkit bersinar. Tuhan berkata kita harus terus lawan arus. Kita harus memperkatakan bahwa kita adalah manusia-manusia rohani yang hidup link dengan Tuhan, yang hidup berlama-lama dengan Tuhan, yang kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkata akan bangkit usaha-usaha kecil. Pada bulan Maret nanti akan banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya biasa-biasa. Mereka akan bangkit. Mereka sekarang ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja-gereja sedang dipersiapkan. Mujizat dan karunia-karunia Allah sedang terus terjadi
terjadi atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan berjalan di dalam karunia-karunia yang luar biasa. Karakter, integritas bertumbuh. Gereja yang betul-betul ada di dalam kebenaran, mereka akan menuai secara besar-besaran. Allah berkata kepada kita saat ini, ayunkanlah sabitmu, tuailah, sebab sudah masa tuaian, sudah menguning semua tempat. Karena Allah berkata Dia akan segera datang memenuhi bumi. Tahun ini persiapannya luar biasa. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pada anak-anaknya, ini adalah akibat air mata yang bertahun-tahun lamanya telah kita taburkan. Kita tabur di dalam doa. Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang menabur benih sambil menangis, dia tetap maju sambil menangis, maka dia akan pulang bawa berkas-berkasnya. Dia akan bawa pulang, dia akan bawa pulang berkas-berkas itu. Tidak ada gigi mundur lagi. Hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Teenager akan mengenal Tuhan. Mereka akan berlomba-lomba mencari Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oriata karabashikiara labaralabaralabaralabarab inararab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 ashanda oriata kararabashikiaraba. Api Allah berkobar-kobar, api Allah berkobar-kobar. Saat ini tidak ada lagi istilah mundur. Layani Tuhan sampai Dia datang. Orang-orang muda layani Tuhan sampai datang. Ya basiki di berialalabalalabalaba idaralabalalabalalabalaba. Bangkitlah, jadilah pemenang. Bangkitlah, bersinarlah terang. Biarlah terangmu diketahui semua orang. Gereja-gereja bangkit. Gereja-gereja kalahkan kegelapan. Kegelapan sedang menutup bumi, tetapi gereja Tuhan akan terus bersinar, akan bersinar terang. Engkau yang lemah hari ini akan kuat. Engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Tuhan berkarya. Rodoa lebih lagi. Mari angkat kedua tangan kita, berkata kepada Tuhan, biarkan rodoa seperti api yang meletup-letup membakar engkau, menyala-nyala. Api doa, api kecintaan akan Tuhan, api yang datang dari Roh Kudus melanda kita semua. Berbahasa roh lebih lagi, berdoa dalam roh lebih lagi, bernubuat, berkata-kata tentang hikmat Allah turun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Api itu sedang bekerja di tempat ini. Apinya Allah yang akan melakukan sesuatu yang dahsyat setiap hari. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah angkat kaki dari gereja ini. Tuhan selalu ada di sini. Tempat ini kesukaan bagi Tuhan. Biarlah tempat ini senantiasa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Curahkan roh kemurahan-Mu kepada gereja ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu di tempat ini berdiri menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu bodoh, tidak punya pengetahuan, tetapi hamba-Mu bersyukur kepadamu. Sebab apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, jikalau Engkau ingin mengatakan yang lain, mari katakanlah di tempat ini dengan waktu yang tepat saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Urapi hamba-Mu, urapi gembala di tempat ini, urapi kami semua untuk dengar firman ini. Karena firman ini juga buat hamba-Mu, buat hamba-Mu ini yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati semua jemaat-jemaat yang hadir.
Engkau yang hampir putus asa, engkau yang bingung hari ini, Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Tuhan berkata, aku menantikan saat yang tepat bagimu. Kapan saat yang tepat itu? Ketika engkau linger dengan Tuhan, engkau ada berlama-lama dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Engkau baik. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk di kaki Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan kita bagi dia. Iya, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom, selamat pagi. Masih ada sukacita tahun baru, amin. Meskipun ini sudah minggu yang kelima, tapi saya merasakan bagaimana karya Allah akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, untuk terus mempersingkat waktu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Saudara. Ya, saya mau ayat ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, waktu bulan 9, ketika kita semua sedang asik memasuki tahun baru Ibrani, yaitu Pei Gimel. Pada waktu itu juga muncullah berita-berita dari semua pakar ekonomi yang mengatakan bahwa dunia ini akan masuk dalam kegelapan persis tahun 2023. Ketika saya membaca semua tulisan-tulisan orang-orang hebat, bahkan tiba-tiba muncullah hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu mulai bernubuat dan mulai mengatakan bahwa tahun 2023 itu memang kegelapan yang sangat dalam. Dikatakan akan banyak negara-negara maju yang jatuh. Dan ketika kita masuk di dalam pertemuan negara-negara yang ada di Bali, yang dikenal dengan KTT 20, ya, waktu itu saya melihat memang Tuhan sedang bergerak. Tetapi waktu kita semua berdoa, seluruh gereja berdoa, saya percaya semua gereja-gereja sedang berdoa menanti. Pada waktu itu saya melihat satu titik terang, dan tiba-tiba seluruh negara-negara, jadi KTT 20 itu pada waktu itu berarti 19 negara sepakat mengatakan bahwa Indonesia ekonominya masih sangat baik. Pada waktu itu saya berpikir, apakah itu benar ataukah ini cuma penghiburan semata. Karena beberapa kali saya ikutin ahli-ahli itu, ada Mardigu, orang-orang keuangan, orang-orang yang hebat di negeri ini. Saya baca, saya lihat, saya ikuti mereka berbicara tentang ekonomi. Tetapi sedikit pun hati saya tidak gentar. Bapak Ibu Saudara, mulai muncul para hamba Tuhan, para nabi yang bernubuat dan berkata tahun 2023 itu tahun kegentaran yang dalam. Tetapi ketika kita memasukinya, ternyata Allah berfirman melalui gembala-gembala pembina, orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Dia berkata bahwa tahun ini memang gelap, tetapi tahun ini justru adalah kebangkitan bagi anak-anak Tuhan.
Tahun ini adalah tahun di mana engkau bangkit dan menjadi terang. Kemudian saya mulai bertanya-tanya. Saya mulai ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan engkau harus bangkit dan bersinar. Engkau harus bangkit dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata dengan jelas, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Dan ketika kita ada menara doa dari Medan Plaza, menara doa online, ini terus dikumandangkan dan para pengkhotbah menara doa diharapkan untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita menjadi pemenang. Dan dikatakan bahkan Rasul Paulus berkata dalam kitab Filipi, dia berkata kalau nggak salah pasal 5, dia berkata, bangunlah engkau hai yang tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai terus jalan, terus melalui firman ini, bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita menjadi hebat, bagaimana kita sebenarnya menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul alami penyertaan Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul bisa alami semuanya ini. Nah, kalau pagi ini saya berbicara tentang Mazmur 23, mengapa? Saudara perhatikan di ayat 4 ini adalah ayat yang benar-benar sangat-sangat benar terjadi di sekarang ini. Waktu saya berdoa Tuhan itu memperlihatkan bulan, jelas itu tulisannya Maret. Bulan Maret. Ini kita akan dengar betul. Di mana-mana akan terjadi bencana alam dan akan terjadi hal-hal yang gak baik. Disinilah dimulai semua hal-hal yang kita anggap hebat, ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 ada kalimat yang berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam bahasa Ibrani ini berbicara tentang jurang yang gelap. Perjanjian lama ini dalam bahasa Ibrani berkata gini, Daud ngomong begini, sekalipun aku berjalan dalam jurang yang gelap, ada masa yang sangat sukar pada waktu itu. Aku tidak takut bahaya sebab engkau yang eksis Elohim, engkau yang eksis Elohim selalu every time, every day, every week, dan selalu bersama-sama setiap saat, setiap tahun. Selalu ada yang menakutkan memang. Jadi artinya begini, setiap tahun selalu ada yang menakutkan. Setiap hari kita tidak akan pernah bisa prediksi apa yang terjadi di depan kita. Selalu ada yang menakutkan. Tetapi aku tidak takut bahaya sebab aku digembalakan oleh Elohim Yahweh. Pernyataan Daud ini terjadi kepada Tuhan dan dia menulis Mazmur ini, jelas dikatakan Mazmurnya Daud. Artinya Mazmur Daud ini ditulis berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari anak-anak Tuhan harus punya pengalaman dengan Tuhan. Begitu bangun pagi ketika kita selesai berdoa, selesai duduk dalam hadirat Tuhan, tentu kita akan jalani dan kita akan lihat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Itu betul-betul adalah kenyataan hidup yang harus kita terima. Pengalaman di mana Allah itu betul-betul ada di dalam kita, ada di dalam keluarga kita, atau sekedar kita tahu Allah itu ada, itu sangat berbeda. Daud menuliskan ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Mengapa Daud menuliskan berdasarkan pengalaman hidupnya? Daud adalah orang yang selalu linger dengan Allah. Kata linger artinya berlama-lama. Kata linger artinya suka menikmati. Kata linger ini bukan berarti kita berbicara terus. Nah, saudara, mau saya bawa, mengapa saya pakai tema hari ini adalah linger with God, yaitu berlama-lama dengan Tuhan. Saudara, sebelumnya mari kita buka Keluaran 33 ayatnya yang ke-11.
Jadi kalau kita butuh kekuatan, kalau kita butuh pertolongan, nggak ada kata lain, kita nggak bisa ke sana kemari. Tetapi itu hanya ada di hadirat Allah. Saudara ingin jadi pemimpin, saudara ingin jadi hebat, ini jawabannya. Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini jangan ditutup dulu. Perhatikan, ada satu perkataan di dalam kitab Keluaran ini yang berkata, Musa pergi ke perkemahan. Bangsa Israel membangun hubungan dengan Tuhan di satu tempat. Ketika mereka menghentikan perjalanannya, mereka berkemah, dan setiap saat mereka tiba di satu tempat, mereka akan bakar korban. Mereka akan terus menantikan tuntunan Tuhan melalui gembala mereka, yaitu Nabi Musa, yaitu Musa sendiri, yang dikatakan bahwa dia orang yang betul-betul berbicara muka dengan muka, face to face dengan Allah. Dan selesai berbicara, Musa berbalik, dia meninggalkan tempat pertemuan itu, kembali ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun dikatakan seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara perhatikan, waktu Musa datang kepada Tuhan, dia datang menghadap Allah, dia berbicara kepada Tuhan. Yosua itu ada di sana. Dia jauh, sebab Yosua tidak orang yang penting. Yosua itu hanya abdinya Musa, pembantunya Musa, yang mengantar Musa, mendampingi Musa. Dia hanya duduk di sana, dia duduk dan mendengar. Kemungkinan dia hanya melihat mulut Musa yang komat kamit bicara dengan Tuhan, dan dia menyaksikan hal itu. Dan ketika Musa selesai berbicara, dia keluar, tetapi Yosua masih duduk di sana. Ngapain? Yosua bukan orang yang diminta berbicara dengan Tuhan. Yosua sadar kedudukannya sebagai abdi. Yosua itu hanya jongos bagi Musa. Kemana saja Musa pergi, dia selalu ada. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ngapain dia di situ? Tuhan membawa saya untuk memahami ayat ini. Dia berbicara, dia itu diam, hanya menikmati. Dia nggak ngomong apapun, tetapi dia hanya menikmati hadirat itu. Dia hanya menikmati kehadiran Tuhan itu. Dia nggak mau terburu-buru. Ketika dia tahu Musa pergi, dia masih lihat Tuhan masih ada di situ. Dia masih lihat hadirat Allah masih ada di situ. Dia masih tahu bahwa Allah ada di situ. Dia cuma mau rasakan. Dia nggak curhat. Dia cuma mau rasakan. Dan ketika dia rasakan, dia nikmati, maka seluruh kekuatan yang ilahi itu ada pada dia. Itulah sebabnya ketika Musa hamba Tuhan itu mati, Allah berfirman kepada Yosua. Mengapa? Karena Allah sudah memperhatikan siapa Yosua yang sesungguhnya. Dia linger dengan Allah. Jadi kata linger itu artinya linger, betah di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara betah di hadirat Tuhan. Saudara gak perlu terburu-buru, amin. Saudara perlu hanya nikmati. Ketika saudara sedang capek, ketika saudara sedang alami sesuatu, saudara gak perlu doa, gak bisa doa, air mata pun udah gak keluar. Saudara cukup bilang, aku cuma mau dipeluk sama Tuhan. Aku cuma mau ada di sini. Aku gak bisa bicara apa-apa. Aku cuma mau ada di sini. Nah, itulah yang menjadi kesaksian hidup bagi seorang Daud. Mengapa dia bisa menuliskan ini? Ketika ini dituliskan, Daud tahu persis pengalamannya di padang. Dia lapar, dia kesepian.
Dia seorang yang sangat betul-betul sepertinya terbuang. Dia hanya berteman dengan domba yang cuma 3 ekor katanya. Bahkan dia itu sendiri pun pasti sama seperti kita. Sekali waktu ingin dipeluk papanya. Ingin alami kedekatan dengan orang tuanya. Ingin rasakan nasi goreng buatan ibunya. Tetapi dia ada di padang itu. Apa yang dilakukan Daud hanya satu. Dia cuma linger dengan Tuhan. Itulah sebabnya pengalaman-pengalaman yang dia alami ketika dia diserang binatang buas. Ketika domba-dombanya alami serangan binatang buas. Dia sebagai gembala maju. Karena apa? Karena Daud punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Termasuk saudara-saudaranya yang adalah perwira-perwira tinggi. Bapak, ibu, saudara, ketika kita selalu linger dengan Tuhan, maka selalu ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara gak perlu cemberut lagi. Saudara gak perlu susah lagi. Ketika minggu lalu saya berdoa dan ketika saya berkata kepada seseorang ibu yang sebenarnya udah gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Saya cuma dikasih tahu Tuhan bahwa di bagian pinggul bagian belakang terkunci. Itu karena hatinya tidak pernah sukacita. Secara gemuk saya lebih gemuk. Usia hampir sama. Hanya dia mungkin lebih tua 2 tahun. Tetapi Tuhan ngomong, ini orang hatinya terkunci. Gak bisa ngucap syukur. Mengapa? Karena gak pernah kenal Allah. Gak pernah cari Tuhan. Gak pernah intim dengan Tuhan. Yang dia pikirkan hanya angka setiap hari. Hanya uang setiap hari. Dan ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia nangis, dia bertobat, dia breakthrough. Ketika breakthrough, ikatan itu copot. Dia berdiri sepanjang ibadah. Saya khotbah pun dia berdiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa jalan, dia bisa lompat. Saudara, kedekatan kepada Tuhan adalah kekuatan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara nanti sekali waktu alami, bahwa saudara alami begini, kok aku ini gak bisa ya mendapatkan apa-apa. Ini live tapi gak apa-apa. Saya mau bicara sama ibu ini. Tuhan gak bisa dipikir dengan pikiran kita. Sebab dia tak terbatas. Dia Allah. Kekuatannya ekstra, luar biasa. Dikatakan kata Tuhan Allah, Elohim Yahweh, yang dalam bahasa asli terjemahannya adalah dikatakan eksis. Kata eksis artinya setiap hari dia ada. Ketika engkau sedang sangat-sangat susah, tidak punya jawaban apapun, sepertinya mentok kanan kiri, gak ada yang bisa kau lakukan. Satu hal, duduklah di kakinya. Dan dia akan jawab apa yang sedang kau gumulkan hari ini. Kau sedang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kau sedang lakukan sekarang ini, sepertinya menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan itu kebenarannya nyata, ibu. Kebenaran Allah itu nyata. Amin. Kebenaran Allah itu nyata. Di mana kebenaran itu? Di gereja tidak. Di mana? Firman Allah itu sendiri yang berkata kebenaran nyata. Apa itu kebenaran? Bahwa penderitaan, bahwa semua kesusahan yang dialami Daud sama yang seperti ibu dan saya alami. Itu yang akan bawa ibu tetap punya kemenangan. Ibu selalu sukacita. Ibu akan terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu harus betul-betul berani. Apapun yang Tuhan mau, ibu katakan, yes, aku siap. Amin. Amin. Jangan berkata, aku ini gak ada hitungan apa-apa, aku gak ada artinya, aku gak bisa apa-apa. Bahkan aku apa sih, keluargaku pun meninggalkan aku. Mereka menganggap aku orang yang terkutuk. Tapi Tuhan telah mati dan berkata, kasih setiaku kekal kepadamu. Kata kekal itu di dalam Kitab Perjanjian Lama itu Yeremia yang berkata, Yeremia 31, kasihku kekal, penyertaanku kekal, digenapi ketika Yesus disalib. Dia berkata, sudah selesai. Sekarang cuma kau mau terima dia atau tidak. Atau tetap berpegang kuat
dengan semua prinsip-prinsip hidup yang engkau katakan. Katakan amin. Air matamu hari ini akan dihapus oleh Tuhan. Dan engkau akan melihat sebagai ganti malu, engkau akan dapat sukacita. Berapa kali lipat? 7 kali, Ibu. Bisa katakan haleluya? Lebih kuat lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia dahsyat dan ajaib. Dia luar biasa. Amin. Amin. Ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bukan kegiatan agama yang selalu kita pikir abis nyanyi ini, abis ini doa, abis ini itu enggak. Kamu harus alami perjumpaan. Makanya Daud bisa nulis Mazmur. Saudara, saya sangat setuju ketika susah, ketika alami persoalan, ketika engkau menderita, Mazmur-Mazmur akan keluar dari mulutmu. Tentang apa? Tentang pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, coba perhatikan. Ketika engkau hidup dalam kelimpahan, ketika semua baik-baik saja, suami ganteng kayak Bapak Gembala, saudara, ya kan? Anak-anak cakep, pekerjaan ada, mobil ada, rumah ada, istri luar biasa. Saudara ngomong I love you sama Tuhan, gak ada getarannya. Mau praktek? Kalau Bapak Ibu mau praktekkan, alami itu. Waktu kita ngomong, I love you Lord, biasa. Tapi ketika kita dalam lembah kekelaman, ketika kita seperti nggak ada jalan keluar, ketika kita ada di dalam kegelapan, ada fitnah, ada tuduhan palsu, di mana orang-orang yang kenal kita pun dengan baik, kita anggap bisa bela kita, mereka pun gak bisa berdiri untuk kita. Sepertinya kita sudah terkutuk, gak ada pertolongan. Sepertinya semua mau dihempas, semua mau ditutup, gak ada yang lain. Pada waktu itulah ketika kita katakan, I love you Lord. Itu keren. Amin. Lagi banyak uang bilang I love you sama suami atau istri, biasa, gak ada getarannya. Saudara, suami saya 2 hari gak bangun karena kesalahan makan obat. Itu kami alami setelah minggu kedua. Persis pada hari Rabu malam. Dia makan obat yang diberi dokter di sana. Tapi karena obat itu 2 malam gak bangun. Hari Kamis biasanya dia bangun, gak bisa bangun. Saya bolak-balik begini seperti orang mati gak bisa bangun. Apa yang saya lakukan? Nangis? Enggak. Saya duduk hadap tembok, saya terletak, saya cuma bilang, Tuhan, aku kenal Engkau dengan baik. Aku senang dengan kejutan-kejutan ini. Aku tahu suamiku pasti akan bangun. Saudara, ternyata gak bangun. Sampai malam gak bangun. Pendoa-pendoa saya beritahu di ruang doa, Bapak Gembala gak bangun. Hah? 2 malam gak bangun. Apa yang terjadi, saudara? Dia ternyata menikmati tidur dengan Tuhan. Waktu saya mulai urapi, mulai doa, saya bilang boleh gak yang ngurapi suami yang adalah gembala? Aduh gimana ya, karena kita ini istri. Tapi saya bilang saya pakai otoritas Allah. Saya ini adalah hamba Tuhan. Yang istrinya yang menginginkan suaminya itu betul-betul bangkit. Saudara, hari Jumat gak bangkit. Sudah maaf cakap buang air kecil di situ dan saya gantikan sendiri karena gak ada boleh orang masuk tentunya. Karena dia harus saya buka, saya lap sendiri. Tapi karena tubuhnya masih hangat, semua hangat. Anehnya, setiap kali saya bilang ajak ke rumah sakit, dia tetap geleng kepala. Tapi gak bisa bangun, kakinya gak bisa diangkat. Dia lemas lunglai, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kami ini milik-Mu. Kami gak punya apa-apa kecuali Engkau. Harta, apalagi. Kami cuma punya Engkau dan jemaat yang Engkau titipkan kepada kami. Jikalau Engkau berkenan dengar doa hamba-Mu ini, bangkitkanlah dia. Tuhan taruh di hati saya, suruh urapi kakinya. Saya urapi, gak juga bangun. Akhirnya pada hari Sabtunya saya harus tetap doa puasa dan harus sampaikan firman. Seorang pendoa mengatakan, Bapak pasti bangun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami doa puasa jam 10. Tapi ketika masih jam 9, tiba-tiba dia keluar dengan santai, dia bilang, mana Mami? Saudara, apa yang terjadi?
Saya kaget, saya cuma diam. Tapi ternyata selama itu dia diperkenankan Tuhan bertemu dengan Tuhan. Bapak ibu saudara gak harus punya pengalaman yang sama. Pengen ketemu Tuhan harus sepertinya gak bangun-bangun saudara. Gak usah saudara. Artinya apa? Kesannya buruk. Sampai anak rohani saya itu marah kepada dokter itu. Ternyata itu obat harusnya dibagi 4. Tapi dikasih semua, saudara. Gak bangun. Saudara, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ketika dia hampir bangun, dia mulai teriak, kuduskan mimbar, kuduskan mimbar, kuduskan mimbar. Saudara dengar baik, kebenaran Allah itu akan dinyatakan kepada kita. Meskipun kita tidak berdaya, alam bawah sadar kita yang dikuasai oleh Tuhan, yang selalu linger dengan Tuhan, kita gak pernah kehilangan hadirat Allah. Meskipun di tempat gelap, Allah senantiasa hadir, katakan amin. Meskipun di tempat gelap dia ada. Itulah sebabnya Daud berkata, I love you. Waktu dia bilang, ini tempat gelap banget. Ayat 4 itu tadi jelas berkata, jurang kegelapan, maut ada di sana. Semua hal-hal yang tidak baik ada di sana. Ayat 4 ini berbicara tentang situasi yang dihadapinya. Dia hanya berteman dengan domba, alam semesta dan kehadiran Allah. Kalau kita, saya percaya, kita pasti stres, kita pasti depresi. Ketika tidak ada orang di sekeliling kita. Dia mungkin lihat gembala-gembala lain ada jauh di sana. Tapi saudara perhatikan, domba itu gak bisa ditinggalkan. Dia gak bisa ngerumpi. Tinggalkan domba sebentar, ngerumpi sama gembala lain. Gak bisa saudara. Itulah sebabnya gembala adalah pilihan Tuhan untuk memelihara domba-domba dengan baik. Katakan amin. Karena itu jemaat Tuhan harus mengasihi gembalanya. Katakan amin. Seperti di Gunung Sitoli, kami dikasihi begitu luar biasa. Domba-domba harus mengasihi gembala. Mengapa? Karena ketika domba itu jatuh tersungkur, ketika dia ada dalam bahaya maut, itu ada ayat firman Tuhan yang berkata, saya lupa. Tapi ketika dia kerjepit kedua betisnya, maka gembala itu akan datang melepaskannya. Itulah sebabnya penundukan diri, ketaatan kepada gembala itu sangat penting. Mengapa? Karena dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di mana? Bayangin, saudara gak bisa makan rumput sembarangan. Gembala yang pilih rumputnya, gembala yang tahu airnya. Air itu bersih atau kotor. Domba yang baik gak minum air comberan, katakan amin. Orang Kristen takut Tuhan, tidak lakukan hal-hal yang tidak baik. Air comberan dia gak mau. Rumput yang ada kotorannya, domba itu gak mau. Penciumannya tajam. Tetapi orang Kristen lebih suka hal-hal yang jorok. Domba aja gak mau kalau ada kotoran, dia hidup gak ada. Tapi orang Kristen banyak, udah tahu dosa dilakuin. Betul saudara, sering kali begitu. Di sini gak ada saudara. Di sini semua adalah domba. Domba yang betul-betul dari Tuhan. Katakan amin. Saudara domba, saudara taati gembala Tuhan Yesus dan gembala yang ditetapkan. Saudara domba, saudara gak bisa keluyuran kemana-mana tanpa seorang gembala. Sebab domba itu bodoh. Orang bilang kepada kami, oh enak aja, gereja GBI itu gereja yang lambangnya kemakmuran. Mereka hanya mau persepuluhan. Mereka menggunting bulu domba, minum susunya. Mereka begini begitu. Ini ayatnya Sefanya bla bla bla. Saya ngomong begini, kalau engkau punya kambing domba, siapa yang gunting bulunya? Saya mau tanya Bapak, kalau Bapak punya kambing domba, pas bulunya udah apakah yang menggunting bulunya tetanggamu? Engkau sendiri bukan? Itulah sebabnya engkau kepunyaan gembala agung itu. Susunya siapa yang minum? Selain anaknya, siapa yang minum? Gembalanya. Jadi jemaat-jemaat yang rewel, perhatikan.
Jangan keluarkan perkataanmu yang gak baik. Tahun ini saya diminta mengajar banyak tentang hal ini. Mengapa? Ada banyak jemaat sebagai domba. Mereka rewel, mereka bawel. Gak mau digunting bulunya, gak mau diminum susunya. Engkau akan alami hal yang gak baik. Domba yang gak digunting bulunya dia berat. Gak bisa bergerak, dia lumpuh. Saudara, orang-orang yang kelit-pelit, orang-orang yang kikir akan alami kelumpuhan rohani. Mereka tidak punya pewahyuan tentang Allah. Gereja yang pelit, gereja yang kikir, mereka tidak punya pewahyuan tentang Allah. Mengapa? Perhatikan domba yang gembel itu. Mereka berat dan tersandung dan mereka bisa jatuh dan mereka bisa mati. Jikalau engkau adalah domba, serahkan bulu dan susumu untuk gembala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Karena ada yang mikir begini, ini pasti larinya ke persepuluhan. Saudara, tidak. Tugas domba apa? Melahirkan. Gak ada tugas domba yang lain. Saudara punya kambing. Untuk melahirkan kambing masa bapak? Bapak piara kambing bukan? Ada jantan, ada betina. Terus ketika mau melahirkan, bapak yang mau melahirkan. Tentu kambingnya, betul. Tugas jemaat apa? FA lebih banyak. Lahirkan gereja baru. Lahirkan kelompok-kelompok baru. Kelompok-kelompok doa, rumah-rumah doa. Lahirkan. Itulah tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangannya dong. Supaya semangat dong. Engkau domba dong. Engkau lahirkan domba baru. Katakan amin. Domba melahirkan domba. Katakan amin. Domba tidak pernah melahirkan kambing. Haleluya. Luar biasa, amin. Saya nggak catat tapi Tuhan dia ngomong begitu. Kata cinta tanpa pengorbanan itu ringan, saudara. Itulah sebabnya saya senang ketika saya alami persoalan berat. Saya cuma satu hal yang suruh ingatkan Tuhan, bahwa Dia eksis bersama dengan saya. Jangan paksa kita mau kaya. Tuhan itu punya takaran berkat bagi setiap kita. Dia sudah punya aturannya. Nah, mari lihat Yeremia 31 yang saya katakan tadi. Yeremia 31 3b. Ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kapan digenapi? Ketika Yesus mati di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Kemana Tuhan menampakkan diri? Kepada umatnya. Ingat, Nabi Yeremia ini menulis juga dalam kegelapan. Ketika bangsa itu dalam kegelapan, dalam pembuangan. Nabi Yesaya juga berbicara demikian. Tetapi ini adalah nabi-nabi yang linger dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan dari jauh menampakkan diri. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kita lihat Yohanes 19:30. Perhatikan, saya mau katakan, Yesus berkata gini, ketika dia selesai minum anggur asam itu, dia mulai berkata sudah selesai. Artinya kasih Allah yang kekal itu ada pada kita. Dia tuntaskan semua pekerjaannya. Orang-orang yang benar-benar linger dengan Tuhan, orang yang selalu ada di hadirat Allah, tidak pernah bekerja setengah-setengah. Haleluya. Karena teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya senang di sini anak-anak muda yang jadi singer. Anak-anak muda sudah dilatih. Mengapa? Ingat Yosua, masih muda, sudah dilatih oleh Tuhan. Sudah taat kepada Musa. Dia taat kepada gembalanya. Apa yang terjadi? Sesuatu kepercayaan yang besar Tuhan sediakan bagi dia. Ketika hamba Tuhan itu mati, Alkitab dengan jelas berkata, dia nggak cari siapa-siapa, nggak cari tukang khotbah, nggak cari tukang bicara. Dia cari seseorang yang suka di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seperti anak-anak muda ini, mereka terbiasa di hadirat Allah. Amin. Orang yang terbiasa di hadirat Allah akan disucikan. Mereka hidup kudus. Mereka akan terus-menerus menanti-nanti Tuhan. Waktu saya sangat singkat. Mari kita lihat. Di dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, Ia adalah Tuhan yang eksis ini menyegarkan jiwa. Daud berkata, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Waktu dia alami aniaya, alami kejaran musuh, alami tekanan dari mertuanya, alami
Sesuatu pemberontakan dari anaknya Absalom. Alami semua. Dia bilang, mengapa tertekan hai jiwaku. Dia menuliskan. Dikatakan dia adalah Elohim Yahweh. Yang eksis ini menyegarkan jiwa. Terbukti Daud ketika selalu terjepit dan selalu alami kemenangan. Orang-orang yang jiwanya segar, dia dapat berpikir waras. Katakan amin. Makanya jangan sering duduk sama pencemooh. Jiwamu kacau. Kita harus duduk di kaki Tuhan. Maka jiwa kita menjadi segar. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini ada banyak yang sedang berbeban berat. Jangan biarkan jiwamu kacau. Tuhan akan menyegarkan. Nah, di dalam King James Version, izinkan saya sedikit lagi. Sebenarnya ini panjang sekali, tapi karena saya diberitahu kita akan ibadah 9:30. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam King James Version dikatakan gini, saya baca. He restore my soul, he lead it. Dia menyegarkan jiwaku dan memimpin. He leaded me in the path of righteousness, kebenaran, for his sake. Dia katakan begini, dia menuntun aku di jalan yang benar, bukan di jalan raya yang lebar. Mari kita perhatikan, dikatakan dia, he leaded me, dia leaderin aku, dia pimpini aku di jalan yang benar. Dia tidak berkata way but path. Berkata bahwa ini artinya path, artinya jalan yang benar. Apa itu kebenaran? Jalan benar itu bukan jalan yang enak. Jalan yang benar itu bukan jalan yang enjoy. Jalan yang benar itu dikatakan sesak. Tetapi kebenaran itu menurut Tuhan adalah benar. Meskipun sesak, meskipun terjal, berbatu-batu, berjurang-jurang, semua hamba-hamba Tuhan, baik perjanjian lama dan perjanjian baru alami hal ini. Bahkan Musa sendiri pun alami hal ini ketika dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika saat itu dia sebenarnya bisa belok kiri dan dia bisa lanjut, tapi Tuhan bawa dia ke tebing yang terjal. Di situ dia sedang menanti. Dia menanti arahan Tuhan di tebing yang terjal itu. Dan dia menunggu apa yang hendak Tuhan katakan. Di tempat yang terjal, di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, di tempat kegelapan sekarang ini, Allah hadir memberikan tuntunan kepada setiap kita. Katakan amin. Apa yang akan kita lakukan, Dia nyatakan. Apa itu kebenaran? Benar menurut Tuhan. Matius 7, 12, 14. Ya, Matius 7, 12, 14. Begini, kebenarannya itu begini. Kamu ketika alami fitnahan, alami kerugian, dirugikan orang, dianiaya orang, Tuhan cuma ngomong gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum dan kitab para nabi. Engkau mau orang say hello kepadamu, engkau mau di flisher kepadamu, engkau mau orang baik kepadamu, lakukan itu. Jadi cuman ini kebenarannya. Tapi ada banyak orang mau terima kebenaran, kebaikan, tapi gak bisa jadi orang baik. Nuntut kebaikan, betul? Nuntut, saudara. Apalagi kalau di pesta adat itu jelas tuh kelihatan. Benar? Ketika jambarnya kurang gigi satu, copot giginya. Di rahangnya itu, kalau di Nias kami itu sama rahangnya dikasih satu tampak. Tapi giginya kurang satu, ada yang copot waktu masak. Itu akan dituntut. Giliran kamu gak bisa beri demikian. Kita cuma bisa nuntut. Itu bukan orang benar. Katakan amin. Itu cuma orang Kristen yang tiap minggu absen ke gereja. Teken absen ke gereja. Aku datang sorak-sorai. Pulang gak bawa apa-apa. Gak terjadi perubahan. Kenapa? Firmannya gak enak, bukan buat saya. Seharusnya mertuaku hadir. Kalau mertuaku hadir, dia dengerin nih firman. Aduh, pasti dia nangis. Tapi saya nanya,
Kamu dengar firman kok gak nangis? Karena engkau selalu merasa benar, gak pernah salah. Haleluya. Haleluya ibu. Yang kacamata, kita selalu salah. Sadari hal itu. Datang ke Tuhan harus akui, saya orang berdosa. Yang kedua, di dalam ayat 13 Matius 7 ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya, dan sedikit orang-orang benar mau ke sana. Nah, saya mau katakan, ikut Yesus harus terima konsekuensinya. Orang-orang yang linger dengan Tuhan, anak-anaknya pasti diberkati. Orang yang lingkar dengan Tuhan, keturunannya alami kelimpahan. Saudara gak perlu takut, gak perlu capek, gak perlu benar-benar pikir sampai hampir stroke. Saudara cukup datang kepada Tuhan. Konsekuensinya ikuti. Ikut Yesus harus ikuti kebenaran. Katakan amin. Banyak orang Kristen sekarang maunya dengar khotbah. Itu kapan bisa dapat mujizatnya? Aku mau mujizatnya, tapi gak mau Yesusnya. Saudara kalau mau lihat bagaimana Allah bekerja setiap hari di kota kami. Setiap hari kami ada doa pagi. Setiap hari kami ada pelayanan. Pengerja kami kecil, sedikit, gak banyak. Tetapi mereka taat. Mereka tahu bahwa ini adalah jalan kebenaran. Saudara, apa yang terjadi? Di rumah sakit mereka alami mujizat-mujizat Allah. Orang di ruang ICU bisa bangkit, bisa lihat jurang neraka, kemudian bertobat, setelah itu mati. Pulang ke sorga. Ajaib bukan? Saya komplain bilang sama Tuhan gini, enak banget ya dia. Selama ini hidupnya gak bener, bisa lihat neraka. Terus pendoa hadir, didoain, dia bangkit lagi. Terus dia bilang mau pulang, sorga itu enak. Enak banget ya. Banyak kan orang Kristen begitu. Pengen sorga, tapi gak mau Yesusnya. Haleluya. Seolah sorga itu rumah opung dolinya, saudara. Ya kan? Ya kan, betul enggak? Jadi kalau ada orang bilang, alah kamu gak usah terlalu kudus lah. Kamu gak usah terlalu sering ibadah. Ibadah itu ya kalau sempat aja. Kamu harus ngomong, emang sorga rumah opung dolimu ya? Terus dengan senang hati bilang, nggak sonang beho Bapak, dilabung ni Tuhani. Ini dia do parjuji panginum tua dilabung ni Tuhani. Dilabung ni begui. Tapi gak mungkin kita ngomong gitu kan. Di Bursikot Jolma. Nggak sonang meo Bapak. Dilabung nih Tuhan ini di siamun nai. Aku aja belum tentu di siamunnya. Yang tiap hari nyampein firman Tuhan. Hidup benar. Mau ini bergumul. Berusaha untuk gak ini. Tiba-tiba dengan gampang kita bilang. Nggak sonang beho mak. Ngarak beho do bapai. Bapak na parjuji. Panginum tua. Omak na. Mang anak-anak kon hepeng. Jupang mahalaki, dang disurgoi, dang dilabung ni Tuhani, alai di dia, dilabung ni begui. Alai alana jol mana maradat dohita, kita orang beradat berbudaya, gak mungkin kan mandok hata. Oh nama tahun hola marjuji do ulanyon, gak mungkin. Kalau bapak yang kerjanya cuma ngedrak, ya kan, gak ngedrak ya pak ya, betul nih, gak ngerokok. Gak apa-apa, Bapak ini pelayan Tuhan. Ini benar-benar. Waktu ada orang kekurang dia ini. Ngasonang beamat tahun. Alai molorodo hita Tuhan matean. Kita jelas tahu. Cuma karena mau matilah dia panggil pendeta. Perjamuan kudus. Laos mate maimana. Karena banyak orang ketika sakitnya parah. Dipanggilnya penatua, sintua gereja. Untuk perjamuan kudus. Orang gak tahu. Alkitab berkata. Di dalam 1 Korintus pasal 11 itu jelas tentang perjamuan kudus. Kita harus makan minum dengan benar. Jika tidak, kau mati. Ya tambah mati emang, ngamuk kikoki, kibain perjamuan kudus. Mati emang mana? Maredema lau maau tuna di surgoi. Berarti surgo ada dua. Satu untuk peminum tua, satu untuk hamba Tuhan. Tapi kita dengan yakin, ngalau biamangon. Ngasonang bengolunion. Makanya pelayan Tuhan dengar. Jangan taut beritakan kebenaran. Orang harus bertobat. Tidak ada sorga tanpa pertobatan. Tidak ada sorga tanpa
lahir baru. Tidak ada sorga tanpa ibadah yang benar. Tidak ada. Kita harus nyatakan, orang senang gak senang kepada saya tetap katakan tidak ada sorga tanpa pertobatan. Katakan amin. Tidak ada sorga kalau engkau gak mengampuni. Tidak ada sorga kalau engkau tidak diampuni juga. Tidak ada sorga kalau engkau kikir. Tidak ada sorga kalau engkau jahat. Tidak ada sorga kalau mulutmu tidak terkontrol. Tidak ada sorga. Jangan kita pikir karena banyak doktrin gereja yang berkata sekali selamat tetap selamat. Dengar baik. Tapi Alkitab berkata keselamatan itu anugerah yang diberikan kepada orang-orang percaya yang mengikut dia dan taat kepada dia. Rela hidup kudus. Roma 12 ayat 2. Mempersembahkan hidupnya. Tidak hidup dengan dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Katakan saya mau bertobat. Saya mau bangkit. Saya tidak mau biasa-biasa saja. Penderitaan yang saya alami itu membawa saya kepada pertobatan. Yang terakhir, Filipi 1:29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Keren bukan? Kita bukan hanya percaya Yesus Tuhan, tapi kita harus rela menderita untuk Tuhan. Kita harus rela menderita seperti Dia. Penderitaan itu membawa kepada pertobatan. Saudara tahu Sambo penderitaannya sekarang berhenti berbuat dosa. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Saudara dengar baik. Penderitaan bahasa Yunaninya talaiporia. Artinya gini, dilemparkan ke depan. Jadi penderitaan itu gini, ketika kita alami penderitaan seperti Daud, seperti Rasul Paulus, penderitaan itu artinya dilemparkan ke depan, pecah, menggelinding, pecah, bertemu pintu anugerah. Penderitaan itu mempercepat kita mendapat jawaban doa. Katakan amin. Katakan amin. Penderitaan mempercepat kita untuk memperoleh kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau alami penderitaan, jangan bersungut-sungut, tetapi duduklah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Sebab pintu berkat itu sedang ada di depan mata kita. Penderitaan aniaya, maka kita alami berkat. Katakan amin. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang hebat adalah orang-orang yang rela menderita. Ada Yusuf yang rela menderita. Ada Musa yang rela menderita. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Rasul Paulus yang rela menderita. Dan ada Yesus, Tuhan yang menjadi teladan kita. Yang menjadi teladan kita. Dan Dia mengajar kita bersama Roh Kudus yang Dia kirim. Untuk kita tetap intim, linger dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Korabata karabasya, inarabata karabasya, iararabasyanda. Saudara, alami hari ini perjumpaan dengan Dia. Nikmati hadiratnya. Mungkin saudara sedikit terganggu dengan waktu yang terburu-buru, tetapi Allah kita adalah Allah yang hebat. Iararabarabasya, ku ingin selalu bersekutu dengan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu. Oh, Biarkan Roh-Mu linger dengan Tuhan hari ini. sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu I love you Lord. bersekutu I love you. Haleluya. dengan
selamanya. Bapa, terima kasih. Kau jamah semua anak-anakmu hari ini. Hambamu tidak tumpangkan tangan, tetapi engkau tumpangkan tangan. Yang lemah menjadi kuat, yang susah dapatkan harapan baru. Ada harapan baru di dalam engkau. Ketika kami tetap ada bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat yang datang pagi hari ini adalah jemaat yang selalu mencari Tuhan. Berkati hambamu gembala di tempat ini. Berkati ibu gembala. Berkati seluruh pelayan. Kami percaya Tuhan berkarya sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang, Engkau akan pakai gereja ini cemerlang, bersinar terang. Sebab Engkau berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak akan pernah tersembunyi. Mari terangmu bersinar melalui gereja ini. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini. Terpujilah namamu. Hambamu selesai sampai di sini. Biarlah engkau terus berkarya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan pangginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita yang pertama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk sesi yang pertama ibadah kami di tempat ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Ibu Juliana Nababan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat atas seluruh umat-Mu. Dan jikalau sebentar Tuhan umat-Mu akan